Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat salah satu camilan favorit jadul, yaitu cakwe. Yang ini selain gurih, teksturnya itu berongga, jadi bagian luarnya itu kering, tapi bisa lembut dan kenyal di dalam. Mantap banget dinikmati dengan cocolan saus sambal ya. Tuh, kelihatan enaknya. I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Eits, buat kalian yang belum subscribe channel kami, Dahasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih banyak, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan dulu bahan biangnya. Yang dibutuhkan yaitu 1 sendok teh ragi instan. Ini saya menggunakan Fermipan. 1 sendok teh gula pasir. 1 siung bawang putih yang dihaluskan. By the way, fungsi dari bawang putih ini agar cakwe yang dihasilkan itu nantinya bisa lebih mantap dan gurih ya. Dan agar lebih praktis, kita juga bisa menggunakan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Setengah sendok teh lada bubuk, opsional. Lalu 150-160 ml air hangat. Pastikan airnya itu tidak terlalu panas, cukup suam-suam kuku. Aduk rata. Tutup. Diamkan selama 10-15 menit hingga berbuih. Oke, sambil menunggu 15 menit, sekarang kita bikin saus sambalnya dulu ya guys. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1-2 sendok makan minyak goreng. Panaskan. Lalu ada pasta sambal. Ini adalah 2 siung bawang putih dan 3 buah cabai merah yang diulek halus. Atau jika ingin rasa yang lebih pedas, gunakan cabai rawit sesuai selera. Tumis hingga harum. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir. Tiga sendok makan saus botol-botolan. 3 sendok makan saus sambal botolan. 2 sendok makan saus tomat. Masak dengan api kecil sambil diaduk rata. Selanjutnya, masukkan larutan maizena. Ini adalah 1 sendok makan maizena alias pati jagung yang dimix dengan 5 sendok makan air hangat, aduk rata. Oke, tuangkan. Masak dengan api kecil hingga mencapai kekentalan yang diinginkan ya guys. Matikan kompor. Lalu tambahkan setengah sampai 1 sendok teh cuka atau perasan lemon, perasan jeruk nipis juga boleh. Aduk rata. Cicip jika perlu, dan jika rasanya itu ada yang kurang, silahkan dikoreksi sesuai selera ya. Sekarang ini kita sisihkan dulu. Berikutnya balik lagi ke adonan biang tadi ya guys. Nah, ini dia. Setelah didiamkan 15 menit, adonan biangnya itu sudah bergelembung. Jadi tandanya raginya itu sudah aktif ya. Selanjutnya, tambahkan 250 gram tepung terigu. Disarankan menggunakan tepung terigu protein tinggi. Dan ini saya menggunakan terigu cakra kembar.
setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh soda kue. Ini saya menggunakan soda Asahi. Jadi jika menggunakan soda biasa, takarannya itu cukup 1/4 sendok teh saja ya, agar tidak rawan pahit. Oke, uleni dengan tangan bersih hingga kalis. Dan agar tidak lengket, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng atau 1 sendok makan margarin yang dicairkan. Ulen hingga kalis dan lembut sekitar 10-15 menit. Kalau bikin cakwe itu kan waktu proofingnya cukup lama. Jadi nggak perlu diulen dengan mesin. Cukup diulen dikucek-kucek begini. Nanti biasanya 10 menit juga sudah cukup lentur ya. Nah, ini dia. Jika sudah tidak lengket lagi dan sudah cukup lembut begini, bulatkan. Tutup wadah dengan serbet bersih atau plastik wrap. Diamkan di suhu ruang minimal 2 jam. 3 jam kemudian. Tuh, lihat. Adonannya sudah mengembang. Kempeskan adonan. Yakin lah, dadak sara ditinju kaya kowe. Yo wis, mereka sekarang mau bae lah. Nyong termandingin. Nah. Oke, gilas adonan dan bentuk memanjang. Lalu potong-potong dengan ukuran kira-kira 2 x 7 cm sesuai selera. Ambil 1 potongan dan tumpuk dengan potongan lainnya. Tekan bagian tengahnya menggunakan punggung pisau atau sumpit seperti ini. Agar menyatu sempurna, punggung pisaunya ini bisa dibasahi dulu dengan sedikit air ya. Aduh, maaf ya, bentuknya masih belum sama karena emang belum profesional gitu. Lalu tutup sebentar dengan lembaran kertas tipis atau kain sekitar 10 menit. Nah, kalau ini kapan hari itu saya bikin lagi dengan menggunakan 2 resep, hasilnya itu lebih banyak ya. Yang ini adonannya saya tabur terigu saat membentuk. Ternyata hasilnya jadi bisa lebih rapi lagi. Jadi teksturnya itu lebih terlihat. Oke, sekarang waktunya menggoreng. Panaskan secukupnya minyak. Masukkan cakwe dengan cara ditarik memanjang begini. Goreng dengan api sedang sambil sesekali dibalik hingga matang merata. Setelah kuning kecoklatan, angkat.
tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Selesai, cakwe gurih ala dahasan video siap disantap. Enak disajikan panas-panas dengan cocolan saus sambal. By the way, karena ini kan resepnya nggak yang terlalu sulit gitu, jadi nggak ada tips dan trik khususnya ya. Cuma waktu memproofing adonan, sebaiknya agar adonan lebih lentur dan berongga lebih banyak, diamkan minimal 2 jam. Bahkan untuk hasil yang lebih baik lagi, bisa di-proofing selama 4-5 jam. Atau bisa juga menggunakan metode slow proofing dengan cara dimasukkan di kulkas sekitar 9-12 jam. Jadi, silahkan gunakan teknik proofing sesuai selera. Begitu juga dengan saus sambalnya ya. Takaran masing-masing bahan itu sesuai selera saja. Jadi, resep sambalnya tadi itu bukan patokan yang mutlak. Kalian bisa memodif rasa sambalnya sesuai selera. Jika dirasa kurang gurih misalnya, silahkan tambahkan sedikit bubuk kaldu. So, the choice is in yours. Well guys, demikian tadi cara membuat cakwe simple ala dahasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.